Episode 36. 2 bulan telah berlalu sejak kabar kehamilan itu datang. Bagi Nia, hari-hari yang ia jalani terasa panjang dan melelahkan. Kehamilannya tidak mudah. Pusing datang hampir setiap pagi. Mual dan muntah menjadi teman setia. Tubuhnya lemah dan emosinya seringkali tak terkendali, seperti ombak yang naik turun tanpa aba-aba. Namun di balik semua itu, kebahagiaan menyelimuti keluarga besar mereka. Kakek Anthony Kusuma adalah orang yang paling bersinar. Impiannya selama puluhan tahun akhirnya terwujud. Ia akan memiliki cicit dari cucu sulung kebanggaannya, Albi. Kebahagiaannya meluap-luap hingga ia mengirimkan sebuah kalung berlian indah untuk Nia sebagai simbol cinta dan restu. Tak hanya itu, Anthony bahkan membagikan makanan gratis di rumah sakit dan yayasan sosial yang selama ini ia kelola. Baginya, kebahagiaan ini pantas dirayakan bersama banyak orang. Doaku dikabulkan, ucapnya haru. Keluarga Nia pun ikut berbahagia. Pernikahan yang dulu penuh pertanyaan, kini justru menjadi jembatan yang menguatkan hubungan antara keluarga Mahendra dan keluarga Kusuma. Segalanya terasa lebih hangat, lebih utuh. Camelia sering meminta Bisari mengantarkan makanan kesukaan Nia. Bisari juga jadi orang yang paling bahagia. Dia menitikan air mata bahagia melihat nonanya, yang mulai bayi ia rawat, akhirnya kini menemukan kebahagiaannya. Sekarang ia merasa lebih tenang. Sultan, kakak Nia, tak kalah bahagia. Saat Albi memberitahunya kabar kehamilan itu, Sultan sempat terdiam. Lalu tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca. Aku akan punya keponakan, katanya lirih, penuh syukur. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi keheningan ketika Albi tiba-tiba bertanya sesuatu yang selama ini mengganjal hatinya. Kak Sultan, ucap Albi hati-hati, bolehkah aku bertanya tentang masa kecil Nia? Sultan menegang. Albi melanjutkan, suaranya berat. Setiap kali bicara tentang anak atau masa kecil, Nia selalu murung. Seolah-olah dia takut anaknya nanti tidak bahagia. Aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku tentang masa kecilnya. Sultan terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, Albi memang berhak tahu. Bahkan Albi harus tahu. Dengan napas berat, Sultan akhirnya bercerita tentang Nia kecil yang tidak tumbuh di rumah mereka. Tentang bayi mungil yang justru dikirim ke desa, diasuh oleh Bisari pembantu keluarga mereka. Tentang nenek mereka yang percaya bahwa kelahiran Nia membawa sial bagi keluarga mereka. Orang tuanya bahkan dilarang menjenguk, ucap Sultan lirih. Mereka takut ikatan kasih sayang itu akan membawa kesialan masuk ke rumah. Albi terpaku, tangannya mengepal, dadanya bergetar menahan amarah. Bagaimana bisa? Gumamnya, bagaimana bisa sebuah keluarga memperlakukan anaknya seperti itu? Sultan menunduk. Aku tahu kamu marah, aku juga. Tapi yang terpenting sekarang, bantulah dia. Albi, tolong buat Nia agar tidak merasa bahwa dia pembawa sial. Dan bahwa anak adalah sumber kebahagiaan. Tolong yakinkan dia bahwa anak kalian akan tumbuh dengan cinta, bukan penolakan. Sejak hari itu, Albi mengerti. Nia tidak takut menjadi ibu karena belum siap. Ia takut karena ia pernah menjadi anak yang tidak diinginkan. Amarah Albi pada keluarga Mahendra membara, tapi ia menahannya. Kini, satu-satunya hal yang penting adalah Nia, dan ia membuktikannya. Di masa kehamilan itu, Albi selalu berada di sisi istrinya. Ia lebih sering bekerja dari rumah, meminta Rahma mengantarkan berkas dan laporan. Jika harus ke rumah sakit, ia memastikan Nia dalam keadaan nyaman. Kehamilan Nia tidak mudah. Kadang ia mengidam sesuatu yang sulit dicari. Kadang emosinya naik turun. Tiba-tiba marah, ngambek, lalu menangis tanpa sebab. Namun Albi tidak pernah mengeluh. Ia menenangkan. Ia menunggu. Ia memeluk. Bahkan seringkali, ia membantu Nia menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya agar istrinya tidak terbebani. Nia bahagia, sangat bahagia. Meski terkadang, tanpa alasan jelas, suasana hatinya tiba-tiba runtuh. Ia sendiri tak paham mengapa. Hari-hari mereka berlalu seperti itu, penuh lelah, tapi juga penuh cinta. Namun di luar sana, ada mata yang mengintai.
Dokter Zahra tidak pernah berhenti memperhatikan. Akses ke kediaman Abi terlalu ketat. Tak ada celah, tak ada kesempatan untuk saat ini. Namun obsesi tidak mengenal kata menyerah. Zahra mengepalkan tangannya, menatap dari kejauhan dengan senyum dingin. Jika ada satu celah saja, bisiknya, aku akan masuk dan menghancurkan segalanya. Bersambung